السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai detik ini masih kita miliki dan rasakan. Maka semestinya bagi kita untuk terus berusaha mengisi hari-hari kita menggunakan nikmat kesempatan ini sebaik mungkin dalam ketaatan dan amal soleh. Dan hendaknya kita bersegera dalam melaksanakan amal soleh sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Umar, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Anda sedang berada di sore hari, ya jangan tunggu pagi hari untuk beramal. Kalau Anda sedang berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari untuk beramal. Artinya segera. Ya, segera dalam beramal. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khudh min sihhatika limaradik." Gunakan sebaik mungkin masa sehat Anda sebelum datang masa sakit Anda. Wa min hayatika limautik. Begitu pula gunakan sebaik mungkin masa hidup, kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda sebelum datang kematian menjemput Anda. Maka ini ya pesan dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Agar dalam mengerjakan amal soleh itu kita bersegera. Ya, bersegera. Kemudian kita hendaknya menggunakan sebaik mungkin nikmat sehat dan nikmat umur yang Allah Azza wa Jalla masih berikan kepada kita ini. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini ya, kita akan melanjutkan kitab pembahasan kita dari kitab Al-Adab. Di mana pada pekan yang lalu terakhir kita sudah membahas tentang adabul atas. Itu adab-adab dalam bersin, ya. Adab-adab dalam bersin. Ya, di mana ada beberapa adab yang kita sampaikan. Itu yang pertama adalah mendoakan orang yang bersin dengan mengucapkan yarhamukallah. Ya. Ketika orang yang bersin tersebut mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang bersin setelah didoakan, dia pun mendoakan saudaranya, mengatakan wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Atau boleh juga dengan doa yang lain, yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Ya, kemudian juga sudah kita sampaikan dalam ketika seseorang itu bersin, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk merendahkan suaranya, diusahakan untuk direndahkan suaranya. Ya, dan diusahakan untuk menutup mulutnya. Ya, sebagaimana
yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah, ya, di mana beliau menyebutkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila bersin beliau menutup ya mulut beliau yang mulia dan beliau berusaha merendahkan suara beliau. Beliau menutupnya dengan tangan atau dengan pakaian beliau, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian juga sudah kita sampaikan, ya, orang yang bersin itu maksimal sampai 3 kali didoakan. Kalau lebih dari itu berarti orangnya lagi garing, lagi pilek gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir boleh mendoakan orang non muslim ketika bersin, tapi doanya dengan mengucapkan yahdikumullah. Artinya kita yang mendengarkan itu mengucapkan yahdikumullah. Artinya apa? Semoga Allah memberimu hidayah. Ya, ditambah dengan wa yuslihu balakum juga boleh, dan memperbaiki kondisimu. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua dari bab ini, itu adabut tasa'ub. Ya, adab dalam menguap. Ya, adab dalam menguap. Setiap kita pasti pernah menguap. Ya. Nah, di sini disebutkan yang pertama adalah istihbabu qadhmit tasa'ubi wa huwa minasyaitan. Jadi syariat kita itu menganjurkan kita untuk menahan ya keinginan untuk menguap itu. Artinya kalau bisa ditahan. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan menguap itu berasal dari syaitan. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, wa ammat tasa'uba fa innama huwa minasyaitan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adapun menguap maka sesungguhnya itu berasal dari syaitan. Ya. Berkata Imam An-Nawawi mengomentari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, wat-tasa'ubu yakunu ghaliban min thiqalil badan wa imtila'i wa istirkha'i wa maili ilal kasal, kata beliau. Dan orang yang menguap itu biasanya ya karena maaf kata beratnya badannya atau penuhnya perutnya yang menunjukkan malasnya orang tersebut. Wa idhafatuhu ila syaitan li'annahu alladhi yad'u ila syahawat. Ditambah lagi, itu adalah pengaruh dari syaitan yang selalu mengajak kepada syahwat. Ya, syahwat di sini syahwat kepada makanan dan seterusnya. Wal muradu at-tahdhiru minas sabab alladhi yatawalladu minhu dzalika wa huwa at-tawassu fil ma'kal wa iktsaril akal. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ya dengan menyebutkan bahwasanya menguap itu asalnya dari syaitan, agar kita itu berusaha menghindari sebab kita sering menguap. Itu dari terlalu banyak makan atau semacamnya begitu. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, kemudian selanjutnya wa amma kadhmut tasa'uf fa mustahab. Ya, adapun menahan untuk menguap, untuk tidak menguap itu sesuatu yang dianjurkan. Wa fi ahaditsu katsirah. Dalam hal ini ada banyak hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah. Beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasa'ubu minasyaitan, fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya menguap itu berasal dari syaitan. Maka apabila salah seorang dari kalian hendak menguap, dia ingin menguap, hendaknya dia berusaha menahannya semampunya. Fa inna adakum idza qala ha dhahika syaitan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang kalian kalau menguap dia ngeluarin suara gitu, dan semacamnya, maka syaitan akan ketawa. Ya, diketawain sama setan. Ya, diketawain sama syaitan. Kita kan nggak mau. Ya, nggak mau diketawain oleh syaitan. Makanya kita berusaha. Ya, kita berusaha untuk menahannya. Walaupun menahannya itu bukan sesuatu yang harus ya, tapi ini dianjurkan begitu. Nah, jadi jangan sampai kita menjadikan syaitan tertawa. Harusnya kita jadikan syaitan menangis. Gimana cara menjadikan syaitan nangis?
Kalau berdasarkan dalil itu dengan melakukan sujud apa? Kalau dengar ayat sejudah, sujud tilawah. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan orang tuh kalau membaca ayat sejudah kemudian dia sujud tilawah, maka syaitan akan nangis, maka iblis akan nangis, mengatakan aku dulu disuruh sujud, aku nggak mau. Sekarang ini manusia ini sujud dia mau, maka dia nangis sambil pergi. Ya itu ya iblis sama syaitan. Nah, ada juga menjadikan syaitan itu lari sambil mengeluarkan kentut. Disebutkan dalam hadis yang sahih kapan? Ketika azan dikumandangkan atau iqamah dikumandangkan, syaitan itu akan lari terbirit-birit sambil kantut gitu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Nah, ini jadi kalau kita nguap kemudian ada suaranya gitu, ya maka di sana syaitan akan nertawain kita. Ya. Kemudian walafzu muslimin, dalam lafaz Imam Muslim dikatakan fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdhim mastata'a. Apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaknya dia meredamnya, menahannya semampunya. Kemudian dalam lafaz riwayat Imam Ahmad dikatakan falyaruddahu mastata' wa la yaqul Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan hendaknya dia meredam, menahan ya keinginan untuk menguapnya itu semampunya, dan jangan dia mengatakan nanti ada suara yang keluar gitu. Ya, fa inna adakum idza fataha fahu. Karena sesungguhnya kata Nabi SAW, salah seorang dari kalian ketika menguap, kalau dia membuka mulutnya, udah dibuka mulutnya nggak ditutup lagi, fa inna syaitan yadhaku minhu aw bihi, maka sesungguhnya syaitan akan menertawakannya. Kemudian dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan lafaz yang berbeda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taza'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi." Yang artinya apabila salah seorang dari kalian itu menguap, maka hendaknya dia menutup mulutnya dengan tangannya. Ya. Fa inna syaitana yadkhul. Karena kalau tidak ditutup, apalagi sambil lebar mulutnya gitu, ya ngeluarin suara lagi, mulutnya enggak ditutup. Fa inna syaitan yadkhul. Sesungguhnya syaitan akan masuk. Ya, syaitan akan masuk ke tubuh kita. Nah, bisa-bisa nanti kerasukan. Hati-hati ya. Dan syaitan mengalir, ketika masuk dia mengikuti aliran darah kita, disebutkan dalam riwayat yang lain. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan, "Idza tasa'aba ahadukum fi shalah falyadha yadahu 'ala fi." Apabila salah seorang dari kalian menguap ketika salat, maka hendaknya dia meletakkan tangannya di mulutnya. Fa inna syaitana yadkhulu ma'at tasa'ub. Karena sesungguhnya syaitan itu akan masuk berbarengan dengan ketika dia menguap itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah ini, jadi ternyata banyak sekali ya hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita. Jadi kalau menguap itu hendaknya kalau bisa ditahan. Ya, kalau kadang-kala ditahan silahkan, tapi usahakan jangan ngeluarin suara dan mulutnya ditutup. Ya, dan memang kalau orang ngeluarin suara apalagi di depan umum banyak orang, rasa suasana itu jadi kayak malas gitu ya, dan berpengaruh bagi orang lain gitu ya. Maka usahakan jangan mengeluarkan suara dan mulutnya ditutup, karena kalau kada maka syaitan akan menertawakannya, bahkan akan masuk ke dalam mulutnya ya. Nah, kemudian kata beliau di sini, wal kazmu qad yakunu an tariqit tahakkum bil fam wa man'uhu min infitahi. Bagaimana cara menahan ya ketika hendak menguap itu? Itu dengan seseorang dia menahan mulutnya agar jangan sampai terbuka itu. Ya, wa qad yakunu bi dhabtil asnan ala syafah. Kata beliau, atau bisa juga dengan berusaha menahan mulutnya agar tidak terbuka gitu. Giginya digabungkan. Wa qad yakunu bi wad'il yad aw thawb 'ala al-fami wa nahwi, atau bisa juga dengan meletakkan tangan atau
baju di mulut ketika seseorang menguap. Ini cara-cara yang disebutkan oleh Syekh ya kaitan dengan bagaimana meredam atau menahan keinginan untuk atau menguapnya kita itu. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan ya'midu ba'dun nas ila ta'awudz minasyaiton inda tasa'ud. Sebagian manusia ketika menguap dia membaca doa ta'awudz. Ya, membaca doa ta'awudz. Dia berta'awudz, mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apakah ini dibenarkan? Nah, kalau kita kembali kepada dalil-dalil yang ada, ya, tidak ada satupun dalil yang menyebutkan doa ketika menguap itu adalah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak ada satupun dalilnya. Ya. Memang ada ya dalil-dalil yang lain tapi bukan pada ya waktu menguap. Seperti kalau hendak baca Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau seseorang sedang marah, ya amarahnya sedang meluap-luapnya, itu dianjurkan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana dalam satu riwayat disebutkan, pernah Nabi SAW melihat ada seorang sahabat sedang begitu marah-marahnya. Maka Nabi SAW bersabda, sungguh aku mengetahui satu kalimat yang kalau orang ini mengucapkannya, niscaya itu akan bisa meredam amarahnya. Itu hendaknya dia mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, adapun untuk menguap ini enggak ada dalilnya. Sehingga ya tidak dibenarkan seseorang ya setiap kali menguap dia ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia jadikan itu sebagai sunnah. Karena dalam syariat itu kita tidak dibenarkan menjadikan doa tertentu bagi perbuatan tertentu tanpa ada dalil. Ya, tapi kalau niatnya ya niat orang itu, sebagian para ulama mengatakan kalau niatnya tidak menganggap itu sebagai sunnah, hanya sekedar dia ingin minta perlindungan dari syaitan secara umum, sebagian ulama memperbolehkan. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi kalau niatnya itu mengatakan sunnah ta'awudz setelah menguap, nah, ini enggak benar seperti itu. Menyelisih sunnah karena enggak ada dalil. Tapi kalau dia membaca ta'awudz setelah menguap, ya karena dia ingin dilindungi dari syaitan secara umum. Bukan karena menganggap itu sunnah. Nah, sebagian ulama mengatakan itu diperbolehkan. Begitu. Nah, itu rincian kaitan dengan hukum seorang berta'awudz setelah menguap. Itulah dia pembahasan terakhir dalam bab ini. Kemudian di sini ya masuk pada bab yang ke-20. Namun sebelum kita masuk bab yang ke-20, ulun ingin menambahkan yang masih berkaitan erat dengan bersin, menguap yang tidak disebutkan dalam kitab ini, itu apa satu lagi? Bersendawa. Ya. Bagaimana adab dalam bersendawa? Ya, kita tambahkan pembahasannya. Nah, di sini disebutkan wa huwa sautun ma'arih yahsulu minal fam inda husulis syaba'. Jadi bersendawa itu adalah suara yang disertai ya udara yang keluar dari mulut seseorang ketika merasa kenyang. Ya. Ini disebutkan definisinya dalam kamus Misbahul Munir. Nah, lantas kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa saja adab-adab yang mesti kita perhatikan kaitan dengan bersendawa ini? Di adab bersin sudah kita pahami. Ya, adab menguap sudah kita sama-sama pahami. Nah, sekarang kalau adab-adab bersendawa seperti apa? Ya, yang pertama mirip seperti menguap tadi itu. Kalau bisa seseorang itu hendaknya menahan sendawanya. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah ada seorang laki-laki tajashsha'a rajulun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang bersendawa ya di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuffa anna jusha'aka." Tahanlah sendawamu dari kami. Fa inna aktsarahum shib'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulangi, tahanlah sendawamu dari kami. Dan ketahuilah, jar beliau, sesungguhnya orang yang paling banyak kenyangnya di dunia, dia yang akan paling banyak laparnya nanti di akhirat. Ya, hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, jadi menunjukkan kepada kita ya bahwasanya adab yang pertama ketika menguap, kalau bisa ditahan, ya hendaknya ditahan. Nah, kemudian berkata Imam Mubarakfuri dalam mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, "Kuffa anna amrun mukhatabun minal kaffi bima'na sarf wa dafa, wa fi riwayati syarh sunnah aksir min jusyaika." Jadi kuffa anna maksudnya adalah ya hendaknya engkau menahan ya sendawamu. Kemudian awin nahi anil jusya wa nahyu anis syaba'. Atau yang dimaksud oleh Rasulullah SAW larangan dari bersendawa tadi itu adalah larangan dari seseorang itu berlebih-lebihan dalam makan dan minum sehingga dia terlalu kekenyangan begitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau bisa ditahan begitu. Ya. Kenapa? Wallahu ta'ala mungkin beda itu ya, beda jalurnya. Kalau penyakit lain. Sama dengan ini. Ya bersin, itu kan kalau orang ini ya. Dan memang ada orang kena penyakit itu dia sendawa terus. Enggak masalah seperti itu. Ya, enggak masalah. Ini kita bicara orang yang bersendawa karena kekenyangan begitu. Nah, karena kekenyangan. Walaupun sebenarnya kenyang dalam Islam itu tidak dilarang. Ya. Rasulullah SAW ya dalam beberapa riwayat kadang beliau makan kenyang dengan para sahabat. Disebutkan dalam sebuah riwayat pernah Nabi SAW dalam kondisi saking lapar beliau keluar di malam hari karena nggak ada yang makanan. Sekalinya Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Bakar dan Umar juga dalam kondisi lapar. Ya, lihat kondisi Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka Nabi SAW mengajak Abu Bakar dan Umar untuk bertamu kepada seorang sahabat Ansor. Nah, sahabat Ansor ini melihat datang ke rumah beliau orang yang paling mulia dengan dua sahabat yang termulia. Maka langsung sahabat ini menyembelihkan dombanya. Sahabat ini kaya raya. Sembelih domba, dimasakkan, mungkin domba guling atau semacamnya, dihidangkan. Maka Nabi SAW makan dengan Abu Bakar dan Umar. Ya, kenyang. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengingatkan Abu Bakar dan Umar bahwasanya kita akan ditanya tentang nikmat yang kita makan malam ini. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dan kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Jadi ya, kenyang itu sebenarnya enggak dosa juga. Yang dosa itu kalau berlebih-lebihan sampai kekenyangan sampai mau muak dan seterusnya. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah kalian silakan, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu walbasu fi ghairi makhilatin wala sarafin." Makanlah kalian, minumlah kalian, berpakaianlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Nah, ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nah, kemudian adab yang kedua atau hal yang kedua yang disebutkan ya di sini kaitan dengan bersendawa tadi itu bahwasanya seorang yang bersendawa dengan suara yang besar itu menunjukkan kurangnya adab. Ya, disebutkan oleh beberapa masyayikh, beliau mengatakan ma aqbahal jusya fi majlisin nas. Artinya betapa buruknya perbuatan bersendawa ketika sedang bermajelis bersama orang-orang. Ya, kalaupun harus bersendawa, usahakan diredam gitu, tidak terlalu besar suaranya kalau bisa gitu. Nah,
Kemudian selanjutnya, ya, nah sebagaimana ketika bersin dianjurkan menutup mulut, ketika menguap dianjurkan menutup mulut, begitu pula ketika bersendawa. Ya, begitu pula ketika bersendawa juga dianjurkan untuk menutup mulut. Ini dalilnya sama dengan dalil perintah menutup mulut ketika menguap tadi itu. Itu hadis dari Rasulullah SAW menyebutkan, fa in tasa'aba, dalam hadis yang tadi, apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaknya dia menahannya. Itu dengan cara ya menutup mulutnya baik dengan tangan ataupun baju. Dan ini dikiaskan oleh para ulama dengan ketika seseorang ya bersendawa. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau tadi ketika menguap, sebagian orang ada yang membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ketika bersendawa, ada sebagian orang membaca alhamdulillah. Nah, apakah ini ada sunnahnya? Apakah ada dalilnya? Nah, ternyata ya apa yang kita katakan tadi sama dengan dalam hal bersendawa ini. Mengucapkan alhamdulillah setelah bersendawa tidak ada dalil yang sahih tentang hal itu. Sehingga itu bukan sunnah. Ya, itu bukan sunnah. Tapi kata sebagian para ulama, kalau dia mengucapkan alhamdulillah, berarti secara umum karena dia ingin bersyukur kepada Allah karena merasa kenyang misalnya, itu sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa, nggak masalah, asal dia tidak menganggap itu sebagai sunnah. Ya, asal dia tidak menganggap itu sebagai sunnah. Karena kalau menganggap itu sunnah harus ada dalil. Tapi kalau secara umum dia mengucapkan alhamdulillah karena ingin memuji Allah dalam segala kondisi, dan itu perintah dari Nabi SAW, maka tidak masalah atau diperbolehkan. Ya Allah taala alam. Mungkin itu yang ulun bisa sampaikan ya pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Nanggung kita masuk bab baru, itu bab adab muasyaratil ikhwan. Ya, adab-adab dalam bergaul dengan sesama. Naktabi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.